ini ada yang menggelitik juga. Tiba-tiba kita dihadapkan kembali pada ya, saya nyebut nama padi berarti tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati. Ilmu padi harus terus saja bersyukur dan belajar ikhlas. Dan Mbah Kong mengungkapkan jawaban ini bukan untuk membuat suatu dilema, bukan, tapi ingin memberikan jawaban bagaimana pengaruh santet dalam kehidupan. Dulu pernah kita bahas dalam sebuah buku, tapi ya ada baiknya sekarang kita singgung sedikit saja. Kalau bicara santet ini sebetulnya masalah frekuensi. Sama sekarang ini kita ngobrol, kalau Anda nggak punya HP yang bagus untuk melihat gambar Mbah Kong, pasti gambarnya buruk, ya enggak? Nah, tetapi kalau HP-nya bagus dan standar, pasti kita bisa mendapat gambar dan tangkapan frekuensi yang jelas. Nah, mungkin voice overnya kurang bagus, mungkin power suara Mbah Kong kurang kenceng atau apa. Nah, dalam ilmu santet yang dikonotasikan negatif untuk mencederai dan mencelakai sesama, itu sebetulnya tidak boleh kita besar-besarkan. Lebih baik kita jangan memusuhi siapapun, tetap rendah hati, tetap lembut, penuh welas asih, maka frekuensi itu tidak akan nyambung. Ilmu santet itu seperti halnya menyambung kabel listrik. Ini perumpamaan ya, kiasannya supaya mudah saja, supaya kita tidak terlalu berhalusinasi, berimajinasi, berilusi, berdelusi dan sebagainya. Kita hindari itu. Ilmu santet itu seperti nyambung kabel listrik. Ya, kalau positif ya harus disambungkan dengan yang positif, negatif disambungkan ke yang negatif. Nah, kalau yang satu negatif, yang satunya positif kan konslet, tidak nyambung. Nah, kalau kita tetap baik, tetap rendah hati, penuh welas asih, terus menghargai, siapa yang mau mencelakai kita? Kan tidak. Saudara-saudara kita kan diri kita. You, me. Aku yo kowe, kowe yo aku. Laramu kuwi tangising atiku, tapi senenging manahmu, bungaing sliramu kuwi pandongaku, sadawane ambekanku. Jadi mari kita berpikir selalu menjadi satu bagian hidup. Kue yo aku yo kue, pikambuane satu, menyatu, siji, manunggaling kawula Gusti. Ya iso dadi kawula, iso dadi Gusti. Gelem dikongkon iso dikongkon, ya iso ngongkon kan. Ganti welase Gusti. Dadi ora ana majikan, ora ana guru, ora ana jongos, kabeh sedulur. Bisa bayangkan kalau sang tuan minta tolong pada saudaranya yang membantunya, Mbak, tolong ya Mbak, aku galekno kopi. Jadi dengan enak sekali saudara kita membuatkan kopi. Wong jenengan kesini semuanya aja disuguhi kopi tanpa diminta, toh disuguhi pisang tanpa diminta, disuguhi apapun yang ada, yang punya. Maka kita mempersembahkan yang mampu kita persembahkan, kita berikan apa yang sanggup kita berikan. Kalau tidak bisa memberikan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, mari berdoa, terus saling mendoakan, terus saling mendoakan. Ingat, yang memberikan nafas kita ini. Seringkali Mbah Kong tekankan kita harus open mind,
membuka pikiran kita agar terbuka terhadap apapun dengan objektif, membuka perasaan kita agar terus positif ya. Jadi kita harus, hati kita harus lego, lapang jiwa, ikhlas. Banyak yang tanya, ikhlas bagaimana sih Mbah Kong gitu. Ikhlas piye? Selalu saya umpamakan dengan yang muda. Ikhlas itu seperti saat kita duduk di kloset. Saat duduk di kloset, di WC, plong, jangan dipunguti lagi, ya, jangan dipunguti lagi. Jadi kalau berak, kalau ngising, ya kalau buang air besar, jangan dipunguti lagi. Nah, itu perumpamaan ikhlas. Maka kita legowo dan kita akan menghindari hal yang buruk. Maka kalau ada yang merasa disantet, merasa diteluh dan sebagainya, bersyukurlah. Kasihnya sungguh tiada batas, dan kita hidup tak ada lawan, tak ada kawan, semua saudara. Bila cinta bersemayam dalam dada, dunia ini aman dan tentram. Kembali lagi kuncinya di welas asih. Itulah ajaran-ajaran dan kiasan-kiasan dari leluhur kita, itu dahsyat sekali, melebihi apapun, dan awal dari penemuan metafisika, rohani, spirit, daya hidup dalam kehidupan ini. Ini sekolah sing ngawrit, yen lali sekolah sing ngawrit ndang nembango, ya, ndang nembango, ya. Bapak pucung dudu atu dudu gunung. Bacutkan dewi, ini kiasan loh, dudu atu dudu gunung. Ayo pasti tahu. Mbah Kong tergelitik sekali dengan pertanyaan Mas Hendra mewakili audien semua, dimana pertanyaan utama adalah tentang aktivitas Mbah Kong di dunia perfilman, terutama hal yang berkaitan dengan mistis, metafisika. Jadi mistik, metafisika, tentu hal-hal yang di luar fisika, hal-hal yang sifatnya rohani, kalau lebih lembutnya dan lebih halusnya, supaya kita tidak berpretensi negatif. Ya, kita nggak boleh negatif thinking. Sekali lagi, Mbah Kong hanya ingin memberikan sesuatu yang penuh dengan welas asih. Mbah Kong seringkali berperan serta dalam dunia perfilman atau movie, acting dan sebagainya, karena Mbah Kong juga punya anugerah sebagai seorang aktor, pemain karakter sesuai dengan peran tentunya, dan itu pun harus dengan casting. Nah, dibalik bermain film ini, kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya metafisika, yang sifatnya illogical, hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal, yang sifatnya rohani sekali, terutama kalau syuting di tempat-tempat yang dijaga kesucian dan kemuliaannya, dan orang awam menyebutnya angker. Tempat angker ini karena
jalmo moro jalmo mati. Siapa yang datang ke situ pasti tidak akan kembali. Kalau bahasa modernnya one ticket, ya sekali pergi tidak akan pernah kembali. Ya, waktu syuting King Club Pantai Selatan misalnya bersama Mas Rizal Mantopani, Mas Wawan, thank you, juga seluruh kru yang saya cintai, dimana hari itu Mbah Kung belum saatnya mendapat giliran take shot, belum dapat giliran syuting. Mbah Kung ada di base camp. Nah, jam 10 malam Mbah Kung dijemput oleh Rocky, pemain juga yang belum dapat giliran syuting, karena saat itu Mas Rizal sedang mengambil gambar yang sifatnya kolosal, yang mengikut sertakan para pemain ratusan dari berbagai kota, Bandung, Depok dan sebagainya. Nah, ternyata dari awal syuting menghadapi dilema di mana ada yang tidak sadarkan diri, kerauhan dan kerasukan, dan tentu saja menghentikan aktivitas dan kerja keras pengambilan gambar produksi Jenglot Pantai Selatan. Nah, karena Rocky ingat ada Mbah Kung di base camp di rumahnya Pak Lurah, maka Mbah Kung dijemput sama teman-teman kru yang ada di luar kondisi situ. Dan ketika sampai di lokasi di sekitar Pantai Sawarna, di samping barat Gua Langir milik Ki Ageng Langir dan Nyi Ageng Langir, di sana berapa puluh pemain dari Bandung dan Depok kesurupan. Nah, untuk menghadapi ini sudah ditangani seorang sepuh, seorang juru kuncen, ajengan dan kiai. Mungkin mereka mengkonfrontir, jadi menentang yang rawuh, sehingga kasusnya tidak selesai dari jam 10 siang hingga jam 10 malam. Nah, disinilah Mbah Kung kulon nuwun dan menyapa saudara-saudara yang non fisik lagi menganggap sebagai saudara. Permisi, sebagai saudara dan bagian hidup Mbah Kung. Ya, mereka punya eksistensi yang harus kita hargai, harus menghargai. Kita tidak boleh menentangnya, memeranginya, mengusirnya, tidak. Maka Mbah Kung menyuguh yang Mbah Kung punya. Maka dialog rohani itu terjadi. Mbah Kung duduk di satu tempat 100 meter dari tempat anak-anak kerasukan, menyuguhkan segelas teh dan segelas kopi, juga sebatang rokok Jarum 76 dan sebatang rokok si Samsu. Lalu Mbah Kung juga ikut merokok dua-duanya. Dengan suguhan sederhana ini, maka kami saling bersilaturahim. Maka sang panglima yang masuk di seseorang itu menghampiri Mbah Kung, menyapa dan ingin dihantarkan ke markas beliau. Dan Mbah Kung minta tolong yang badannya besar-besar untuk memapah saudara kita yang
besar kesurupan, kerasukan dan kerawan tersebut. Mbah Kung mengikuti di belakangnya, dan sampailah di jembatan masuk goa itu, beliau bilang stop di sini saja. Lalu yang kerasukan pingsan, dan dari situ Mbah Kung minta agar semua kru dan semua pemain membersihkan lokasi. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan di Pantai Sawarna itu harus bersih, harus clear, karena kita mengotori tempat mereka. Bahkan kamar mandi yang kita gunakan untuk kencing pun tidak diguyur, tidak disiram, betapa joroknya kita. Nah, jadi kita harus menghargai hal itu saat kita silaturahmi, bertamu, bertandang ke satu tempat. Harus kelonun, harus menghargai, harus sopan, ya. Jadi banyak hal. Dan setiap kali menemani Mas Rizal Mantovani syuting hal seperti itu kerap terjadi. Kenapa? Karena kita kurang permisi, tidak kulon, maturan kita, bakti kita, penghargaan kita tidak memadai. Ya kalau ketemu orang tua ya salam, kalau ketemu teman ya salam. Nah mereka kan saudara kita yang harus kita hargai dan hormati, bukan memuja atau menyembah, bukan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu kita hormati dan hargai. Ingat, ini hal yang sifatnya metafisika, hal-hal yang sifatnya non-fisika, maka harus kita hormati dan hargai dengan rohani pula. Ingatkan, kita kan punya tubuh ragawi dan jasmani, punya rohani dan spirit. Jadi jasmani dan rohani ini menyatu jadi jiwa, maka kita harus menghargai seutuh jiwa. Maka istilahnya lapang jiwalah, lapang jiwalah, tulus ikhlaslah. Nah, kalau kita mulai tidak tulus berteman, tidak ikhlas berkawan, tidak lapang jiwa dalam bersaudara, bagaimana coba? Gitu ya, Mas Hendra dan teman-teman ngaji Roso, ngaji Jawa, jalan spiritual, Yanisme TV, jalan spiritual TV Kejawen, semuanya ya, semua pasti paham hal ini dan harus selalu menghargai yang sifatnya rohani, sehingga kita ada konektivitas atau tali silaturahmi, ikatan persaudaraan yang mesra dan indah, pelangi kehidupan. Salam dari Mbah Kung, Buan Haji Mulyo.